Iya. Lanjut. Iya. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus ini bertuhan atau Yesus ini ateis, tidak bertuhan? Yesus mengenal Allah. Dia bertuhan Mengenal atau Tuhan. tidak bertuhan? Ketika datang, dia mengenalkan Tuhan. Artinya Yesus bertuhan. Saya tidak mengatakan dia bertuhan, Yesus bertuhan, tapi Berarti mengenalkan Tuhan. Berarti dia kemana perginya setelah mati ketika dia tidak bertuhan? Menurut saudara? Dia kembali kepada Tuhan. Bagaimana dia mau kembali kepada Tuhan, dia sendiri tidak bertuhan? Manusia yang tidak bertuhan itu tempatnya di neraka. Pertanyaan saya ulang lagi, mudah-mudahan Anda mau meralat. Yesus ketika datang ke bumi, dia bertuhan atau dia ateis? Dia mengenalkan sejatinya Tuhan. Dianya, maksudku, dia itu beribadah menyembah Tuhan atau dia ateis, tidak menyembah Tuhan? Yesus mengenalkan Tuhan kepada Yesus menyembah kepada Tuhan atau Yesus tidak menyembah kepada Tuhan? Sebagai manusia dia mengenalkan Tuhannya. Gitu. Sedikit Anda sudah mulai masuk pada tabiat kemanusiaan. Tadi itu sepenuhnya hewan. Ketika Yesus itu sebagai manusia bertuhan, Yesus yang bertuhan ini kepada siapa dia bertuhan? Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Yang Maha Kuasa itu Yesus atau bukan? Ketika Yesus ada di bumi, dia itu manusia dan diberi kuasa oleh Allah. Diberi kuasa langit dan bumi. Diberi kuasa kerajaan surga. Diberi kuasa kerajaan maut. Ketika Yesus di bumi, dia manusia yang menyembah Tuhan. Yang disembah Yesus apakah dirinya sendiri? Saat itu tidak. Oh, tidak. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus. Yesus menyembah Tuhan. Anda ikut siapa menyembah Yesus? Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melaluinya. Ya, berarti Yesus ini harus diikuti kan? Harus dilalui jalannya kan? Nah, Yesus menyembah kepada Tuhan. Ada nggak Yesus menyembah kepada Yesus? Yesus mengajarkan tidak menyembah Tuhan, tapi mengajarkan. Mati meja, mati meja, mati meja, mati meja. Yesus tidak mengajarkan menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada setan rupanya. Yesus tidak menyembah Tuhan, tapi mengajarkan kepada manusia supaya menyembah Tuhan. Yesus tidak menyembah Tuhan, berarti sama seperti Anda mengatakan Yesus tidak makan, tetapi Yesus sedang mengajarkan manusia cara makan. Gitu maksudnya. Jadi ketika dia mengunyah ikan goreng, itu dia tidak sedang makan. Dia sedang mengajarkan manusia makan, gitu maksudnya. Betul, sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Berarti Yesus ketika makan ikan goreng itu dia tidak makan. Ketika dia mengajarkan makan, pasti dia makan. Ketika dia mengajarkan menyembah Tuhan, berarti dia menyembah atau tidak? Oke, saya ikuti menyembah. Menyembah. Sekarang Yesus yang menyembah ini menyembah kepada Tuhan. Anda menyembah kepada Yesus. Anda ikut siapa? Bang mentok. Ya Allah, sinyalnya hilang. Iya, sinyalnya buruk ini. Lanjut Bang. Ya, Yesus menyembah kepada Tuhan. Anda menyembah kepada Yesus. Pertanyaannya, Anda menyembah Yesus itu ikut siapa?
Saya tidak mengenal Allah dan tidak dapat melihatnya. Saya hanya dapat melihat melalui Yesus. Jadi saya ikuti Yesus. Bagus. Anda tidak dapat melihat Allah. Yang Anda lihat hanya Yesus. Nah, sekarang Anda berbicara dengan Bang Suma atau berbicara dengan HP? Saya berbicara dengan HP. Jadi HP itu adalah Bang Suma? Saat ini saya melihat adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi hanya suara. Nah, yang saya tanya, apakah HP itu adalah Bang Suma? Bukan. Bukan. Apakah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Yesus itu diberi kuasa, sedangkan HP tidak punya kuasa. HP berkuasa menyampaikan suara saya. Ya, tapi tidak mempunyai kuasa untuk mematikan Anda. Yesus punya kuasa enggak untuk mematikan Elohim, Bapak? Yesus itu Allah sendiri. Berarti HP itu adalah Bang Suma itu sendiri? Macet, Paman. Kenapa harus itu kan suatu benda. Yesus itu bukan suatu benda. Benda Yesus itu benda hidup. Dia makhluk, bukan benda. Makhluk Segala sesuatu, segala makhluk itu sesuatu punya akal, punya pikiran, punya rasa. Kalau HP tidak punya. Jadi Yesus bukan benda. Yesus itu manusia, makhluk hidup. Tidak bisa disebut sebagai benda hidup. Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Oke. Kalau pencipta langit dan bumi makhluk hidup atau bukan? Saya tidak bisa bilang karena saya tidak sampai pada. Kutanya samamu, pencipta langit dan bumi itu makhluk? Bukan makhluk. Yesus makhluk? Yesus makhluk. Sama enggak? Antara yang bukan makhluk dengan yang makhluk sama enggak? Beda. Beda. Kamu sadar enggak kalau kamu ini selama ini menyembah makhluk? Tidak ada yang sampai kepada Allah. Yesus itu sudah diberi kuasa. Karena dia diberi kuasa. Dia diberi kuasa sebagai Tuhan atau diberi kuasa sebagai utusan Tuhan? Pengajarannya begini, Bang. Ketika Yesus mengajarkan bahwa dia diberi kuasa, pada hakikatnya adalah sebenarnya ingin mengatakan, tapi dalam kalimat itu tidak memberitahukan bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Lalu dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau dia adalah Allah itu sendiri, sedangkan Yesus tidak mengajarkan? Siapa yang membisikkan ke dalam hati Anda untuk mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Alkitab, Bang. Alkitab. Alkitab ini dari Yesus? Bukan. Bukan. Berarti yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri bukan Yesus. Lalu siapa? Alkitab, Bang. Alkitab Anda ini menggiring Anda untuk menggantikan yang maha ini. Kok bisa Bible Anda menggiring Anda menggantikan Tuhan yang maha kuasa dengan Yesus? Sementara Yesus sendiri mengajarkan menyembah kepada yang maha kuasa. Anda kok muncul tiba-tiba mengaku Bible yang mengajarkan saya untuk menggantikan yang maha tinggi dengan Yesus? Bible ini apa sih? Firman Tuhan atau apa? Kitab ini sudah memberitahukan asal muasal kronologis kejadian kejadian apa dan perjalanan Allah itu sendiri, Bang. Bagaimana Bible itu yang mengatakan itu. Sumber Bible dari mana? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Allah itu sendiri, Bang. Bukan Yesus. Yesus adalah Allah itu sendiri, Bang. Berarti Bible ini berasal dari Yesus. Abang harus
Harus gila dulu. Dari awal, abang harus dari awal dulu bang. Jangan lari ke Yesus kalau mau seperti itu bang. Lah, gimana ceritanya nih? Anda mengatakan Yesus itu pada dirinya adalah Allah itu sendiri. Yang punya hak untuk menjelaskan siapa dirinya, Anda atau Yesus sendiri? Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel bang. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus mengajarkan kepada Bani Israel tentang keselamatan. Iya, keselamatan itu mengimani Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Nah, kitab ini adalah merangkum bagaimana perjalanan Allah sampai kepada Yesus. Ya, merangkum siapa? Ya, manusia-manusia yang sudah dibotakin otaknya. Yang sudah dipilih bang. Siapa yang milih? Ya Allah itu sendiri bang. Di mana itu tertulis? Yang menulis kitab Kejadian kan Nabi Musa bang. Yang menulis... bukan itu. Kalau kitab perjanjian barunya Yahudi, Yesus pun mengajarkan itu. Yang saya tanya ini, yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu siapa? Anda mengatakan Bible yang mana? Ya makanya bang, kalau bacanya dari awal, tahu itu bang, kenapa Yesus? Saya baca dari awal, dari akhir pun saya sudah baca, dari akhir ke awal, dari awal ke akhir, dari pertengahan ke awal, balik lagi ke awal, ke tengah, ke akhir, pinggir, kiri, kanan, semua sudah ku baca. Allah itu sudah, menubuatkan, akan lahir. Apa yang lahir? Juru selamat. Dari penyelamat ini Bani Daud bang. Bani Daud. Penyelamat ini mengajarkan menyembah siapa? Saat itu mengajarkan menyembah Allah. Allahnya Israel. Berarti sebagai juru selamat, dia mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah. Oke? Itu ajarannya kan? Mengajarkan kepada Allah Bani Israel bang. Ya. Nah terus muncul Kristen menyembah kepada Yesus. Yang ajarkan menyembah kepada Yesus ini siapa? Bukankah sang juru selamat mengajarkan menyembah kepada Allah? Kenapa kalian justru menyembah kepada Yesus? Kok menyembah kepada juru selamatnya? Juru selamat itu artinya pembimbing yang mengajarkan manusia kepada jalan keselamatan. Yesus itu jalan. Sebagai jalan dia bukan tujuan. Jalan menuju sekolah itu bukan sekolah. Saat itu ada kaum Farisi bang yang dapat membaca bagaimana Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan bang. Contoh? Ya dia mengatakan, aku ada jalan keselamatan, tanpa melalui dia tidak sampai kepada Tuhan. Ya memang betul. Sebentar, itu lalu betul itu. Aku dan Bapa adalah sama, ada satu. Betul itu. Banyak lagi bang. Yang mengajarkan tentang bahwa dirinya adalah Tuhan. Tetapi dengar. Di mana? Dengar bang. Itu yang bermasalah. Kalau Yesus adalah jalan, kalau Yesus juru selamat, kalau Yesus adalah nabi rasul, ya tidak masalah. Tapi ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, itu yang bermasalah. Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, betul. Aku dan Bapa adalah juru selamat Bapa, betul. Aku datang dari Bapa, betul. Aku berkata-kata dari Bapa, betul. Aku bekerja dari Bapa, betul. Tapi ketika Anda mengatakan aku adalah Tuhan itu sendiri, itu baru tidak betul. Secara tidak langsung bang, melalui kata-kata itu, Anda yang menilai. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan Anda yang menilainya kan? Bukan, Anda yang menilainya demikian kan? Orang Farisi sudah melihat itu bang, sudah mendengar. Ya, orang Farisi. Ya. Orang Farisi menilai itu kan? Orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, orang Farisi. Mengapa Yesus itu disalibkan, bang? Yesus disalibkan menurut orang Yahudi karena orang Yahudi takut bangsanya diramping terakhir.
Nah sekarang Yesusnya ini bukan Bang. Hah? Dia itu dikatakan sama seperti Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Apa alasannya? Mana buktinya Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Itu Bang, kalimatnya Bang. Mana ayatnya Bang? Apa datanya? Ada di situ di Alkitab. Bukankah orang Yahudi cuman bikin alasan-alasan untuk membunuh Yesus? Begini Bang, kata Pilatus, "Hei, aku tidak tidak menemukan kesalahan sedikit pun." Ya. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan, di situ karena orang Farisi melihat bahwa Yesus sudah menyamakan dirinya dengan Allah, maka dia dibawa kepada Pilatus. Itu kesaksian palsu. Menjawab itu di dalam Yohanes 10 nomor 34 sampai 36. Bukankah di dalam Taurat disebut siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus sudah klarifikasi itu. Dan orang Yahudi tahu kok bahwasanya Musa datang pun mengaku Allah. Keluaran 7 nomor 1. Dan Musa mereka tidak bunuh karena mereka paham yang mereka sebut ini adalah anak Allah. Nah, itulah Bang, kenapa para nabi saat itu tidak tidak dibunuh atau tidak ya ibaratnya kayak seperti Yesus Bang. Kenapa Yesus kenapa? Iya, kalau memang dia utusan, kenapa harus disalibkan? Ya, tadi ku bilang dia disalibkan karena pengaruh Yesus semakin luas, pengaruh Yesus semakin banyak. Bukan, karena orang Farisi takut. Oke, kamu ada Bible? Kamu ada Bible di situ? Tidak Bang, saya HP-nya cuma satu Bang. Nggak ada Bible-nya, nggak ada bukunya. Saya lagi di jalan Bang. Oke, di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, orang-orang Yahudi berkumpul, orang Farisi berkumpul, imam kepala berkumpul, mahkamah agama berkumpul. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa Roma datang merampas tempat suci dan bangsa mereka. Oleh karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma, mereka sepakat membunuh Yesus. Kesepakatan membunuh Yesus. Lucu sekali Bang. Yesus itu tidak punya tentara Bang. Dan Yesus itu tidak pernah membunuh. Apa yang ditakutkan Bang? Baca makanya dalilmu. Yohanes 11, kubacakan ya. Boleh ya? Silakan Bang. Oke, kubacakan samamu. Orang-orang Yahudi kemudian melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka terheran-heran, mereka takjub kemudian. Lalu ada di antara mereka pergi melapor ke orang-orang Farisi. Pergi melapor ke orang-orang Farisi, lalu menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus berupa mujizat-mujizat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Ini yang tertinggi kedudukannya, mahkamah agama dipanggil. Berkumpul mereka, lalu mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang kalau percaya kepadanya, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci serta bangsa kita. Itu alasan orang Farisi menyerahkan kepada Pilatus. Tetapi apa alasannya? Kutanya dulu, apa alasannya? Apa alasannya? Ya itu. Kalau orang Farisi memberi alasan bahwa Yesus itu Tuhan, bodoh sekali bahwa Farisi. Ya makanya kamu bodoh. Itu kamu pintar. Orang Farisi berniat membunuh Yesus karena apa? Justru kalau orang Farisi mengatakan dia mengaku sebagai Tuhan kepada Pilatus, bodoh dia Bang. Maka gimana dicari alasan. Ini dasarnya apa? Apa dasarnya? Kutanya dulu. Berdasarkan Yohanes 11, apa dasarnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena
Dia menyamakan diri dengan Tuhan, pembohong kau, turun. Kau pembohong. Maaf, tak ada waktu buat penyesat, pembohong, penipu. Kau hanya menipu diri kau. Capek-capek saya baca Bible, kau disuruh ndak waras. Di situ sangat jelas, apabila kita biarkan Yesus, ini orang Yahudi sudah berkumpul. Pancuri, orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, sudah berkumpul mereka. Apa yang harus kita perbuat? Hei paman, kalau kita biarkan Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan merampas bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan? Hah? Ayo, apa yang harus kita lakukan? Hei, apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya cara yang harus kita lakukan, kita bunuh Yesus. Nah itu. Bagaimana caranya dia kita bunuh? Dia tidak memiliki kesalahan, bikin kesaksian palsu. Katakan dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, katakan dia mengatakan dirinya anak Tuhan, katakan dirinya mengatakan dirinya Mesias, katakan dirinya itu menghujat Tuhan. Sembarang aja kita lakukan, yang penting dia bisa dibunuh. Itu alasannya dibunuh, supaya bangsa Roma tidak merampas tempat kita. Makanya Kayapas pada tahun itu juga kemudian bernubuat. Apa nubuatannya Kayapas? Imam besar. Yesus itu dikatakan apa? Tahun itu juga imam besar bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel yang bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Israel yang bercerai-berai. Itu tujuannya Yesus dibunuh. Tak ada hubungannya dosa waris, itu bohong waris itu. Ya, jadi saudara-saudara Kristen yang masih awam, jangan lebih mengedepankan kebohongan yang kalian terima. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Di situ jelas apa alasannya Yesus ingin dibunuh. Cerita belakangan berubah. Yesus ingin dibunuh karena menggenapi nubuatan Yesaya 53. Yesus dibunuh karena menggenapi nubuatan Yesaya 9. Yesus dibunuh karena menggenapi nubuatan di dalam kitab para nabi. Yesus dibunuh karena Yesus datang untuk menebus dosa-dosa dunia. Yesus dibunuh karena dosa masuk menjalar ke dunia, menjalar ke anak manusia. Maka Yesus harus dibunuh dengan darahnya yang suci. Dia harus membebaskan dosa manusia. Karangan muncul belakangan, padahal alasan utama tuan rumah mau membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas Romawi. Alamak, bahlulnya di kau. Oke, teman-teman sekalian, saya persiapan sholat Jumat. Kebetulan saya khutbah hari ini di Patikan ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh teman-teman sekalian. Ya, kiranya Allah memberi berkah dan hidayah kepada kita semua. Agar apa yang kita sampaikan ini mendapatkan nilai, sehingga teman-teman Kristen yang masih bisa disehatkan bisa sehat. Kemudian umat Islam yang tadinya ragu kepada keislaman yang kembali istiqomah kuat memegang akidah Islamnya, supaya tidak dimudahkan supaya tidak mudah kemudian dimurtadkan oleh iblis yang bercongol di dalam tubuh manusia, yang mengajak manusia lain menyembah kepada sesamanya manusia. Demikian, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan adik-adik sekalian, Dinda Nora, Dinda Ardiansa, Dinda Yonatan Nandar, adikku yang cakep, sahabat-sahabat Api Jabotabek, Api Kepri dan juga Riau. Silakan dilanjut, Masya Allah, dan sahabat yang lain. Silakan. Masya Allah. Siap Gurunda, Masya Allah. Siap Gurunda. Ya, assalamualaikum Sardiansa, Bang Yonatan Nantar. Assalamualaikum. Tunggu.